Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam, tergantung dari kesempatan Anda semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang fermentasi kecap. Kita ketahui semua sudah pernah mengkonsumsi kecap. Kecap itu ada yang rasanya manis, asin, maupun sedang. Itu kalau kecap di Indonesia. Di negara lain juga ada jenis-jenis seperti kecap, seperti contohnya di Jepang ada yang disebut koikuchi, ada usukuchi, kemudian tamari, seiskomi, kemudian shiro. Di Korea juga banyak. Kita ketahui bahwa kecap itu adalah prosesnya biasanya proses fermentasi yang akan mengubah protein menjadi suatu zat lain yang menimbulkan aroma, warnanya coklat, kemudian juga berbentuk menjadi cairan. Sebelah kiri ini adalah standar mutu dari kecap berdasarkan SNI 0153431994. Anda bisa lihat bahwa proteinnya harus berapa persen, minimal 2%, maksimal adalah 4, dan seterusnya. Kemudian untuk metode pembuatan kecap itu ada dua metode secara garis besar, yaitu hidrolisis asam atau bisa juga hidrolisis protein, dan juga secara fermentasi. Biasanya kalau fermentasi pasti melibatkan mikroorganisme. Untuk hidrolisis asam maupun hidrolisis protein itu biasanya berlangsung lebih cepat, kemudian lebih mudah. Namun secara cita rasa biasanya kurang baik dan biasanya menimbulkan kerusakan zat gizi kalau menggunakan asam. Karena beberapa asam amino itu akan rusak dengan pengaruh asam. Kemudian kalau metode pembuatan kecap secara fermentasi biasanya lebih lama, kemudian lebih sulit, tetapi rasanya lebih enak atau lebih baik karena kita menggunakan mikroorganisme. Ini adalah proses pembuatan kecap. Yang sebelah kiri adalah metode hidrolisis, yang sebelah kanan adalah metode fermentasi. Pada saat metode hidrolisis, maka kedelai, kalau kita menggunakan kecap, membuat kecap kedelai, maka kedelai dicampur dengan sedikit terigu, kemudian dihidrolisis menggunakan asam. Di sini asamnya adalah HCl. Kemudian dilanjutkan dengan mendidihkan pada 12-16 derajat Celcius. Baru difiltrasi dan dinetralkan lagi karena tadi asam, maka dinetralkan lagi dengan basa. Baru selanjutnya terakhir pasteurisasi sehingga diperoleh kecap. Bisa saja hidrolisisnya menggunakan asam tadi HCl ataukah menggunakan enzim. Tapi karena ini yang mau dihidrolisis adalah protein, maka enzim yang digunakan adalah enzim protease. Bisa enzim bromelin, bisa enzim papain. Cuma enzim papain jarang digunakan karena menimbulkan rasa pahit. Kemudian bagaimana dengan metode fermentasi? Secara garis besar, metode fermentasi itu adalah mulai dari kedelainya tentu saja harus direndam dulu, kemudian pengupasan kulit, kemudian pemasakan, baru setelah pemasakan dibiarkan agak dingin sedikit, kemudian ditambahkan kapang. Itu yang kita setelah tambahan kapang, maka terjadi proses fermentasi tahap 1. Setelah selesai fermentasi tahap 1, ditambahkan lagi larutan garam, kemudian masuk fermentasi tahap 2. Setelah itu baru terjadi penyaringan, dan sebelum dipasteurisasi biasanya ditambahkan rempah-rempah, kemudian tergantung rasanya. Kalau kita mau manis ya ditambahkan gula merah yang lebih banyak dan diakhiri dengan pasteurisasi. Anda mungkin sudah tahu apa itu pasteurisasi. Pasteurisasi adalah usaha untuk mensterilkan biasanya bahan makanan supaya komponennya tidak rusak tetapi mikroorganisme patogen tidak bisa hidup. Ini adalah kita akan menjelaskan tentang metode fermentasi. Metode fermentasi dimulai dengan perendaman kedelai selama sekitar 16 jam. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengupasan kulit arinya. Kulit ari untuk menghilangkan, sehingga kalau kulit arinya itu hilang akan memudahkan pertumbuhan dari kapang dan menimbulkan cita rasa yang lebih baik. Kemudian tahap yang kedua itu Anda bisa lihat adalah proses pemasakan. Pemasakan ini bertujuan untuk melunakkan kedelai sehingga mudah difermentasi dengan cara direbus, pengukusan, ataupun dengan menggunakan otoklaf. Sekitar 2 jam kalau direbus ataupun dikukus. Kemudian tahap yang ketiga adalah inokulasi kapang, yaitu dengan ditambahkan kapang yang digunakan bisa Aspergillus oryzae, Aspergillus oocyte, tapi kalau di Indonesia biasanya menggunakan jamur tempe. Setelah ditambahkan kapang, maka akan terjadi fermentasi tahap 1. Setelah pada saat fermentasi tahap 1, ini terjadi pada suhu ruang, waktunya sekitar 3 hari. Mikroba yang hidup di fermentasi tahap 1 ya seperti yang ditambahkan Aspergillus oryzae atau Aspergillus zoe. Pada saat fermentasi tahap 1 itu akan terjadi pengeluaran enzim atau dikeluarkan enzim ekstraseluler oleh mikroorganisme ini, yaitu enzim yang sifatnya akan memotong-motong protein, yaitu yang sifatnya proteolitik, amilolitik, lipolitik, kemudian selulitik. Sehingga akhirnya hasil dari fermentasi tahap 1 atau kita sebutnya fermentasi Koji
maka akan timbul aroma maupun cita rasa. Biasanya mikrobanya selain Aspergillus oryzae maupun Aspergillus kadang-kadang ditambahkan mikroba lain, yaitu terlibat yaitu Streptococcus, kemudian Lactobacillus, kemudian Bacillus subtilis dan yang lainnya. Pada saat fermentasi tahap 1 atau fermentasi koji, suhu, kelembaban, dan aerasi harus bisa dikontrol supaya mikroorganismenya tidak rusak dan juga mencegah munculnya mikroorganisme lain yang sifatnya adalah merusak cita rasa. Setelah tahap yang keempat, kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu mencampur dengan larutan garam. Larutan garam ini fungsinya apa? Menghentikan kerja daripada kapang pada fermentasi koji, sehingga proses fermentasinya tidak berlanjut. Takutnya kalau berlanjut yang terjadi adalah pembusukan. Nah, penambahan garam ini selain menghentikan fermentasi koji, dia akan mendorong pertumbuhan bal yaitu bakteri asam laktat, jadi ganti mikroorganisme yang hidup atau tumbuh. Selanjutnya, tahap yang selanjutnya setelah pencampuran garam adalah fermentasi murumi. Itu yang kita sebut sebagai fermentasi tahap 2. Di dalam fermentasi murumi ada 3 tahap, yaitu fermentasi asam dengan bakteri, yaitu bakterinya dihasilkan asam laktat. Kemudian bakterinya adalah Lactobacillus, kemudian Pseudococcus shoyae, menimbulkan keasaman sehingga mendorong pertumbuhan yeast. Kemudian yang kedua adalah setelah fermentasi asam muncul fermentasi alkohol karena adanya yeast. Yeastnya akan tumbuh adalah Saccharomyces ruxi dan Saccharomyces. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah fermentasi penuaan atau aging. Nah, apa yang terjadi pada saat proses fermentasi penuaan atau aging adalah asam karboksilat yang dihasilkan dari fermentasi sebelumnya bercampur dengan alkohol dari fermentasi yang tahap yang kedua, kemudian akan bereaksi, hasilnya adalah ester. Nah, ester inilah yang menimbulkan cita rasa dan juga aroma. Kemudian tahap yang ketujuh adalah tahap diberikan bumbu, yaitu penambahan gula maupun bumbu-bumbu supaya rasanya cocok dengan apa yang kita inginkan, seperti keluak, lengkuas, serai, daun salam, pekak, kemudian gula merah. Nah, tahap yang terakhir itu adalah akan dilakukan pasteurisasi. Bagaimana kemudian pertanyaannya adalah kenapa kecap itu menimbulkan aroma? Nah, kecap itu sendiri tadi sudah saya katakan bahwa proses fermentasinya adalah proses hidrolisis protein. Jadi proteinnya dari mana? Bisa dari kedelai, bisa kacang polong-polongan, bisa juga dari ikan. Kemudian protein ini akan dihidrolisis. Hidrolisisnya bisa menggunakan fermentasi, berarti menggunakan jasa mikroorganisme. Supaya apa? Mikroorganismenya akan mengeluarkan enzim yang bisa memotong protein. Kemudian bisa juga ditambahkan asam. Asamnya akan memotong protein menjadi asam-asam amino. Atau bisa juga ditambahkan enzim, misalnya enzim bromelin yang akan memotong protein menjadi asam amino. Sehingga kalau Anda lihat reaksinya, protein dihidrolisis maka akan menghasilkan berbagai jenis asam amino. Asam amino apa yang ditemukan pada kecap? Itu ada beberapa jenis, tetapi yang terbanyak adalah glutamat. Kemudian, dari asam glutamat ini, karena tadi ada yang tahap yang setelah fermentasi tahap 1 itu ditambahkan NaCl atau garam, maka adanya asam glutamat ketemu dengan garam, maka akan menimbulkan rasa. Anda sudah tahu MSG, monosodium glutamat. NaCl namanya adalah sodium, kemudian glutamatnya bisa dari asam glutamat, sehingga yang terjadi adalah rasanya enak karena munculnya monosodium glutamat. Kemudian, apa yang menimbulkan kecap itu menjadi aromanya itu berbeda daripada kedelai? Itu adalah karena munculnya senyawa-senyawa volatil. Apa itu senyawa volatil? Adalah senyawa yang gampang menguap. Ada berbagai jenis senyawa volatil, silahkan bisa Anda baca, ada isovalerat, isokaproat, dan seterusnya. Sehingga akan menimbulkan sensorik yang rasanya itu ada aroma-aroma tertentunya, kemudian ada rasa enaknya, itu akibat dari proses fermentasi. Kemudian tugasnya untuk Anda adalah, kalau tadi yang kita bahas adalah kecap kedelai, tugas berikutnya adalah Anda mencari untuk kecap ikan. Apa pertanyaannya adalah satu, sebutkan bahan bakunya, apa untuk kecap ikan, mikrobanya, kemudian bumbu yang digunakan. Kemudian Anda tuliskan diagram alir pembuatan kecap ikan. Kemudian yang ketiga adalah tunjukkan atau jelaskan reaksi yang terjadi pada pembuatan kecap ikan. Saya ingin tahu apakah reaksinya sama dengan pada proses pembuatan kecap kedelai.
Oke adik, silahkan dikerjakan tugasnya. Nanti tugasnya dikirim di Google Classroom. Jangka waktunya nanti saya berikan informasi di grup WA kita ataupun di Google Classroom. Selamat mempelajari, silahkan boleh Anda baca beberapa materi yang saya kirimkan ataupun Anda cari dari internet. Oke, Dek, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan kita semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak.